Pada mulanya, Kampung Kaweng merupakan tempat berkebun orang-orang Kakas dan sekitarnya. Mereka datang untuk menggarap tanah, ladang, dan sawah. Setelah cukup lama mereka berkebun, ada keinginan untuk menjadikan tempat berkebun itu menjadi tempat tinggal selamanya atau suatu desa. Dan karena sudah banyak orang yang mendirikan rumah-rumah, maka mereka mengusulkan pada pemerintahan Belanda di tahun 1858 untuk mendirikan desa, dan usulan itu diterima sehingga tempat itu disahkan menjadi kampung atau negeri Kaweng. Nama Kaweng diberikan kepada desa tersebut karena desa ini terletak di kaki Gunung Kaweng. Seiring berjalannya waktu, dengan meningkatnya populasi, masyarakat berhasil menciptakan usaha baru dengan memanfaatkan kekayaan alam seperti pohon yang diolah menjadi papan kayu untuk usaha pembuatan peti jenazah. Desa Kaweng merupakan salah satu desa yang memiliki begitu banyak sumber daya, di mana begitu banyak sumber daya alam berupa pertanian maupun perkebunan. Desa Kaweng juga dikenal sebagai desa yang memiliki begitu banyak berpenghasilan kayu, sehingga di mana dengan begitu banyak tangan-tangan terampil yang mengelola, sehingga Desa Kaweng dikenal sebagai desa dengan penghasil peti mati. Bapak Adri adalah seorang pengusaha peti jenazah yang berasal dari Desa Kaweng. Ia membagikan pengalaman serta pandangannya mengenai bagaimana usaha peti jenazah telah berkembang. Mulai dari menjaga tradisi hingga berinovasi dengan desain-desain modern yang disesuaikan dengan permintaan pelanggan. Beliau juga menceritakan tentang tantangan yang dihadapi, serta bagaimana pekerjaan ini bukan hanya sekedar bisnis, tetapi juga bentuk penghormatan terakhir yang syarat dengan tanggung jawab emosional. Halo, selamat siang Pak Adri. Siang. Ya, saya Valencia. Nah, kebetulan di sini kita mau ada beberapa pertanyaan sedikit mungkin. Ya, boleh. Mungkin Bapak bisa menceritakan awal mula atau background Bapak dalam usaha pembuatan peti jenazah. Jadi awalnya setelah pulang dari Papua, pulang dari Tembagapura, saya melihat sepertinya prospek dari pembuatan peti ini bagus, karena kebetulan sudah ada yang lebih dulu membuat. Setelah saya coba 1-2 tahun berjalan dan ternyata memang prospek bagus. Dan kebetulan juga di saat pulang orang tua sempat membuat peti jenazah seperti ini, tapi usahanya macet karena permodalan yang kurang. Oleh karena itu, setelah pulang dari Papua, saya berencana membuat peti dan ditunjang oleh orang tua. Sampai sekarang berjalan dengan baik. Sampai saat ini ya. Kira-kira dalam memulai usaha peti jenazah ini, Bapak sudah berapa tahun dalam pembuatan peti jenazah? Saya mulai membuat peti dari tahun 2007. 2007, oh udah lumayan lama ya, berarti sekitaran 10 tahun lebih ya, sekitaran 15-an tahun. Kalau untuk pembuatan satu peti jenazah ini kira-kira Bapak membutuhkan berapa banyak kayu? Peti yang model seperti ini pembuatannya kurang lebih setengah hari untuk pengecetan, dan untuk banyaknya kayu yang dipakai kurang lebih 10-12 lembar. Biayanya ya makan sampai 300 ribuan lah
sampai selesai. Kalau kira-kira satu Bapak punya berapa orang pekerja? Bekerja di sini ada 5 orang. Oh, ada 5 orang. Untuk tukang yang pembuat peti 2 orang. Bagian pengecatan sampai penghiasan di dalam ada 3 orang. Kira-kira tantangan apa yang mungkin atau suka duka apa yang dihadapi selama membuat peti jenazah? Suka duka banyak. Jadi kalau dukanya hal-hal yang paling klasik, yang pertama permodalan, kedua pemasaran. Ya, dalam permodalan ini kadang kita diperhadapkan dengan kesulitan menghadapi bahan baku yang kurang. Dan yang kedua, dalam hal pemasaran kita jadi kesulitan bukan dalam hal penjualan, tapi persaingan harga yang terlalu signifikan, terlalu berbeda jauh sekali. Oh, itu berpengaruh juga ternyata. Berpengaruh sekali. Pembuatan peti mati menyoroti keterampilan dan dedikasi para pengrajin yang bekerja dengan penuh ketelitian. Melalui tangan-tangan terampil, dokumenter ini menggali perjalanan emosional dan spiritual di balik setiap peti jenazah. Dari pemilihan kayu hingga detail akhir, memperlihatkan bagaimana tradisi budaya dan rasa hormat terhadap kematian tercermin dalam karya seni ini. Maaf mengganggu Pak, dengan Bapak siapa? Adri. Oh, saya Jason Pak dari Jakarta. Iya ya. Oke. Saya boleh ganggu sebentar Pak? Boleh Pak. Oke. Ini kira-kira untuk peti di sini modelnya ada apa saja ya Pak? Kalau modelnya beragam sih. Kalau yang ini, kalau orang Manado sebut standar. Oh standar. Oh ini yang standar. Ya. Oke. Standar tapi yang lurus. Yang ada lurus. Standar yang siku. Ini juga modelnya. Oh oke. Oke, untuk standar dan medium harganya apakah ada perbedaan Pak? Oh ada Pak. Perbedaannya jauh sih. Oh. Kalau yang standar harganya namanya juga standar. Oke. Dia harganya standar. Ya sejutaan lah kalau. Untuk pemesanan apakah bisa custom? Bisa. Oh bisa custom. Dari model, warna bisa. Untuk custom sendiri harganya beragam juga. Oh beragam. Tergantung model petinya, setnya beda, sudah beda harga. Oh, oke, baik. Pembuatan peti jenazah bukan hanya sekedar pekerjaan biasa, namun juga merupakan sebuah penghormatan terakhir yang dimana terkandung nilai spiritual dan juga emosional. Pembuatan peti jenazah juga terkandung nilai-nilai yang dimana bukan hanya sekedar fungsi praktisnya. Dalam pembuatan peti jenazah juga terdapat ukiran dan detail-detail, di mana terkandung doa dan harapan agar supaya bagi setiap orang yang meninggal mendapat peristirahatan yang layak dan juga sebagai penghormatan terakhir.